Shalom pemirsa TV ini semua, kembali lagi bertemu dengan pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White, dan juga buku ini dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Jadi bagaimana Nyonya Ellen G. White menuliskan ini kepada kita supaya kita belajar untuk berharap hanya kepada Tuhan, pusat daya tarik yang agung itu. Dia yang memberikan kita setiap pemberian yang kita inginkan, sehingga dia juga menjadi pusat bagaimana kita harus datang kepadanya. Jadi daya tarik yang agung adalah dia menarik kita untuk selalu dekat kepadanya. Tetapi kita tidak sadari, dia selalu memanggil kita setiap hari, tetapi kita menolak karena kita tidak mengetahui. Kita ingin untuk melihat keberadaannya. Sebab itu bacaan kita kali ini judulnya adalah Batu Pemersatu. Ayat intinya terambil dalam 1 Korintus 1 ayat 13. Adakah Kristus terbagi-bagi? Jika saudaramu melakukan kesalahan terhadap engkau, dia berkata, tegur dia. Dan jika dia bertobat, ampunilah dia. Jangan tetap dalam anggapan dia tidak layak untuk kepercayaanmu. Jadilah bijak, jangan engkau sendiri tergoda. Ingatlah bahwa hanya Kristus yang dapat membaca hati. Oleh dia, semua tindakan ditimbang. Baik, pelajaran yang sangat bagus untuk kita pelajari di sini. Dikatakan bahwa jika saudaramu melakukan kesalahan terhadap engkau, dia berkata tegur dia. Dan jika dia bertobat, ampunilah dia. Ini seringkali menjadi pelajaran yang mungkin sulit sekali untuk kita lakukan. Jikalau teman kita atau saudara kita melakukan kesalahan, kita mungkin karena saudara seringkali kita tidak mau untuk membuat hatinya sakit sehingga kita tidak menegurnya. Tetapi pelajaran kita kali ini dikatakan bahwa kita harus tegur dia, beritahu akan kesalahan yang dia lakukan itu. Dan pada saat kita tegur, dia bertobat, maka kita harus ampuni dia. Tapi kalau tidak bertobat, maka kita harus jauhi dia, karena inilah batu sandungan untuk kita juga. Bisa jadi. Jadi tetap dalam anggapan dia tidak layak untuk kepercayaanmu. Jadi kita harus terus percaya bahwa orang yang melakukan kesalahan, dia akan mendapatkan kelayakan bersama dengan Tuhan. Karena kita tidak bisa untuk menilai bahwa kepercayaan kita adalah kepercayaan yang sempurna yang dia harus ikuti. Tetapi kita harus percaya bahwa kita akan sama-sama bertobat pada saat kita datang untuk meminta ampun kepada Tuhan. Jadilah bijak, jangan engkau sendiri tergoda. Kita diajak untuk jadilah bijak, mengambil segala sesuatu keputusan dengan apa yang sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan. Sehingga pada saat kita mengambil sesuatu, keputusan itu sesuai dengan rencananya Tuhan. Jangan kita mengambil sesuatu yang sesuai dengan rencana kita, karena itu akan membawa kita kepada suatu godaan yang besar yang membuat kita untuk jatuh. Ingatlah bahwa hanya Kristus yang dapat membaca hati. Jadi boleh kita mengatakan kita mengetahui akan sifat seseorang, tetapi kita tidak mengetahui akan isi hatinya. Hanya Tuhan yang dapat mengetahui akan isi hatinya. Oleh sebab dia, semua tindakan ditimbang. Jadi apapun yang kita lakukan, Tuhan yang dapat menimbang semuanya. Melalui isi hatinya, Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi kita sebagai umat manusia, kita tidak boleh menilai sesuatu yang hanya dari yang kelihatan. Tetapi marilah kita mendoakan selalu dia untuk dekat kepada Tuhan. Gereja hanya menghindari prasangka yang muncul dengan cepat ketika topik-topik politik yang bertentangan dengan pendapat yang mereka hargai diperkenalkan. Sikap antipati terhadap bangsa tertentu ataupun perasaan sektarian tidak boleh dianut oleh siapapun. Mereka berdiri di bawah panji Kristus, tidak boleh berdiri di bawah panji lain. Mereka harus mengakui otoritas tertinggi dari Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Mereka tidak boleh mencari keadilan dari Kaisar atau Pilatus. Pada waktunya yang baik, Kristus akan membalaskan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya. Kristus telah menjadi batu pemersatu, batu penjuru utama di segala zaman. Baik, pelajaran sangat menarik. Ini kembali lagi menceritakan bagaimana gereja yang harus menghindari prasangka yang muncul dengan cepat ketika topik-topik politik yang bertentangan dengan pendapat yang mereka hargai, yang diperkenalkan. Jadi kita diberikan pelajaran bahwa pada saat timbulnya sesuatu dalam gereja, maka kita harus bisa menentukan apakah ini menjadi kebaikan untuk gereja ini atau membangun pekerjaan Tuhan atau tidak. Karena
seringkali yang muncul adalah topik-topik yang membuat kita untuk pecah di dalam gereja. Jadi kita harus menghindari itu. Dikatakan di sini bahwa gereja harus menghindari prasangka yang muncul dengan cepat ketika topik-topik politik. Atau kita harus menghindari setiap apapun yang cepat terjadi. Karena pada saat cepat terjadi, kita akan merasa tergiur dengan hal itu. Sehingga kita mengambil keputusan dengan cepat tanpa kita meminta Tuhan untuk memberitahukan kita contohnya itu. Seperti apa yang harus kita terima. Jadi kita harus lihat di sini bahwa kita harus mengambil sesuatu pendapat atau mengambil sesuatu keputusan tidak bertentangan dengan apa yang harus dihargai oleh semua orang. Kita harus mengambil sesuatu pendapat atau keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan nikmatkan. Meskipun itu ditolak oleh banyak orang, kita harus mengambil itu sebagai poros utama kita atau titik utama kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Sikap antipati terhadap bangsa tertentu ataupun perasaan sektarian tidak boleh dianut oleh siapapun. Jadi kita tidak boleh neko-neko dengan setiap apapun yang menjadi hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus mengambil apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang diajarkan di sini. Mereka yang berdiri di bawah panji Kristus tidak boleh berdiri di bawah panji lain. Artinya ada, kalau kita ingin untuk mengatakan mengikuti Tuhan, mengikuti Kristus, maka kita harus tetap berada dalam panji Kristus. Kita tidak boleh memiliki Allah lain atau panji lain di dalam hati kita masing-masing. Mereka harus mengakui otoritas tertinggi dari Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Mereka tidak boleh mencari keadilan kepada Kaisar atau Pilatus. Kita percaya akan Kristus itu, maka marilah kita datang kepadanya, karena dialah yang maha tinggi yang kita harus sembah. Dan pada saat kita membutuhkan keadilan, maka marilah kita lari kepadanya untuk kita dapat memiliki keadilan itu. Pada waktunya yang baik, Kristus akan membalaskan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Kristus telah menjadi batu pemersatu, batu penjuru untuk segala zaman. Jadi hanya melalui Tuhan kita dapat menerima balasan orang lain itu. Jadi katakan di sini bahwa Kristus yang akan membalas orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Jadi apapun yang kita terima, kita harus serukan kepada Tuhan siang dan malam. Maka keadilan itu akan muncul pada saat Kristus sudah menyatakan akan kebaikannya itu. Dia akan menjadi batu pemersatu kita, itu batu penjuru untuk segala zaman. Jadi kita akan melihat bahwa Tuhanlah yang menjadi pembela kita, yang akan menunjukkan keadilan itu. Para bapak-bapak, imamat Lewi, gereja-gereja Kristen, mereka semuanya berpusat di dalam Kristus. Dia harus menjadi segalanya di dalam semuanya. Karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Tuhan yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Titus 2 ayat 11 sampai 14. Jadi ayat yang sangat menarik ya. Dikatakan bahwa dia harus menjadi segalanya di dalam semuanya. Kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Inilah kebaikan Tuhan yang kita lihat. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk memberikan kasih karunia itu kepada orang yang berdosa, orang yang sudah tidak layak diselamatkan. Tetapi dia masih memiliki kasih karunia itu untuk datang memberikan kepada kita untuk kita dapat diselamatkan. Sehingga dia datang untuk menyatakan bahwa semua manusia akan diselamatkan pada saat melakukan sesuai dengan apa rencananya. Tetapi tidak melalui rencananya, kita tidak bisa untuk diselamatkan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini untuk menantikan penggenapan dan pengharapan yang penuh bahagia dalam pernyataan Kristus yang maha besar. Jadi dia datang untuk mendidik kita, untuk kita tinggalkan semua yang di luar daripada kehendaknya. Tinggalkan dari semua kefasikan dan juga keinginan-keinginan duniawi ini. Kita harus tinggalkan supaya kita terlepas dari semuanya. Maka kita akan memiliki kebahagiaan pada saat kita mendapatkan
apa yang sudah menjadi harapan kita, kita akan mendapatkan itu semua dengan penuh bahagia. Kita akan menyatakan kebahagiaan kita kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan, supaya kita menyerahkan diri kita kepadanya sebagai orang yang membebaskan kita, atau Tuhan yang membebaskan kita dari setiap kejahatan yang kita lakukan. Sehingga marilah kita menguduskan semuanya itu untuk mengambil suatu pelajaran bahwa Dia datang untuk menyelamatkan kita. Jadi Dia datang untuk menyelamatkan satu umat. Dia datang untuk memberikan dirinya sendiri kepada kita supaya kita bisa selamat. Inilah batu pemersatu. Kita tidak pernah sadari bahwa Dia menyerahkan dirinya untuk umat manusia. Tetapi seringkali umat manusia tidak pernah berpikir untuk sama seperti Tuhan yang mengorbankan dirinya. Kita diajak untuk berkorban. Apa sih pengorbanan yang kita harus buat? Dengan meninggalkan semua keinginan-keinginan kita. Ini adalah korban yang mungkin sering kali kita lupakan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa marilah kita berkorban untuk meninggalkan setiap keinginan-keinginan duniawi kita untuk kita hidup dengan Dia. Paulus bertanya, adakah Kristus terbagi? Tidaklah kita memiliki satu kepala rohani, satu hati terbebani? Maka berdoalah, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sesungguhnya berharga korban pendamaiannya, darahnya yang tertumpah demi kita. Betapa berharga jasa penebusan dan kebenarannya yang menguduskan. Betapa berharga kepenuhan dan kecukupan yang tak terbatas. Kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dan dari kepenuhannya kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Semua fondasi lainnya adalah pasir yang goyah. Di dalam Kristus tidak ada orang Yahudi atau Yunani, budak atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan. Kita semua satu di dalam Kristus Yesus. Dan Kristus adalah kepala kita. Manuskrip 1898. Renungkan lebih dalam. Apakah yang dapat saya lakukan hari ini untuk membantu mengembangkan pekerjaan Kristen yang dibawa oleh Kristus di rumah, gereja, dan komunitas saya? Baik, pelajaran di akhir kita sangat menarik ya. Satu pertanyaan yang membuat orang yang bimbang akan menjadi satu pilihan yang sangat berat. Dikatakan bahwa adakah Kristus terbagi? Kalau kita sebagai orang yang percaya benar-benar kepada Tuhan, kita tahu bahwa Kristus itu tidak terbagi. Dia hanya satu yang selalu menjadi pemersatu untuk umat-umat percaya. Jadi di sini katakan bahwa tidakkah kita memiliki satu kepala rohani? Saat hati terbebani, maka berdoalah, tuntun aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Jadi kita diajak bahwa Tuhan itu satu, di mana pada saat kita merasa kita sedang terbebani, marilah kita datang untuk berdoa meminta tolong kepadanya. Ini ayat yang sangat menarik untuk kita pelajari. Kita ingat bahwa gunung batu kita adalah tempat di mana kita untuk berlindung. Tetapi kita ingat, bukan di saat kita merasa terbebani saja, tetapi kita harus di semua sisi kita harus datang kepadanya, karena Dialah yang menjadi pelindung kita setiap hari. Dia yang membawa kita untuk keluar dari setiap kesesakan yang ada. Sesungguhnya berharga korban pendamaian, darah yang tertumpah demi kita. Betapa berharga jasa penebusannya dan kebenarannya yang menguduskan. Jadi Tuhan itu berkorban sangat luar biasa. Dia datang memberikan nyawanya untuk menjadi pendamai, dan juga darahnya tertumpah demi kita untuk kita selamat. Dan juga betapa berharga kepenuhan dan kecukupan yang tak terbatas itu Tuhan selalu berikan untuk kita, semua dipenuhi di dalam Dia. Jadi apapun yang menjadi beban kita, kita doakan selalu untuk minta Tuhan membantu kita untuk melewati semuanya. Semua fondasi lain adalah pasir yang goyah. Di dalam Kristus tidak ada orang Yahudi atau Yunani, budak atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan. Kita semua satu di dalam Kristus, dan Kristus adalah kepala rohani kita. Jadi kita harus percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat menuntun kita untuk melewati setiap kesukaran yang ada. Jadi marilah kita datang kepadanya untuk selalu belajar bagaimana kita menghargai setiap pengorbanan yang sudah berikan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam pertanyaan terakhir, apakah yang sudah saya lakukan hari ini untuk membantu mengembangkan pekerja persatuan Kristen yang dibawa oleh Kristus di dalam rumah, gereja, dan komunitas saya? Mungkin kita sendiri dapat menjawabnya, karena ini adalah pertanyaan yang membuat kita untuk bergerak, berjalan maju. Apakah kita mau untuk melakukan semuanya untuk persatuan Kristen?
atau kita hanya mendengar lalu kita mengubur semuanya itu di dalam hati kita masing-masing. Batu pemersatu adalah batu penjuru utama untuk segala zaman yang harus kita datang kepadanya. Inilah yang menjadi pelajaran untuk kita dapat belajar bersama-sama setiap hari untuk lebih bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Inilah bacaan yang dapat saya bawakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.